sebagai insan BUMN yang mengelola kekayaan alam. Izinkan saya juga memperkenalkan diri saya sebagai anggota Majelis Wali Amanat yang baru dari unsur masyarakat. Aktivitas saya sebagai wakil direktur utama Main ID. Main ID adalah holding company BUMN yang terbesar di Indonesia, di Asia Tenggara, yang membawahi anggota grup atau anak-anak perusahaan yang mengelola semua sumber daya alam di Indonesia. Ada PT Freeport Indonesia yang 50% sudah masuk kepada bantuan itu berdiri, ada PT Vale Indonesia, ada Timah, ada Antam, ada Bukit Asam, ada Inalum. Jadi ada 6 anggota grup besar yang mengelola sumber daya alam kita dan sangat strategis sekali karena ini menjadi pilar penting untuk bicara sovereignty, bicara kedaulatan. Jadi kalau kita bicara kedaulatan, maka pengelolaan sumber daya alam ini adalah milestone penting untuk kita bicara kemandirian pengelolaan sumber daya alam kita agar bisa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pemimpinnya dan sangat menghargai juga budaya-budaya para leluhur. Masalahnya saat ini sebagian kita mengalami krisis budaya, krisis karakter yang menjadi fondasi penting sebuah negara maju. Ada yang memang masih memegang nilai-nilai leluhur, tapi ada generasi juga yang sudah mulai melupakan. Nah, UI sebagai kampus terbaik di Indonesia dan juga menjadi kampus yang menjadi pijakan sebuah legacy bersejarah Indonesia harus menjadi motor penggerak karakter bangsa yang berbasis kepada budaya. Oleh karenanya, kita harus menyusun sebuah milestone, sebuah roadmap penegakan dan pelestarian budaya dengan baik, agar kita bisa menjadi manusia yang unggul. Dai Wei mengajarkan 3 hal. D yang pertama adalah distinctive value, bagaimana generasi Indonesia, manusia-manusia Indonesia punya yang namanya distinctive competence. Distinctive competence adalah keunikan khusus yang dimiliki oleh insan kampus manusia-manusia Indonesia yang punya keunikan. Karena kalau kita mau menjadi player, menjadi champion di pasar global, kita harus punya keunikan, harus punya distinctive value. Kalau nggak punya distinctive value, sulit kita menjadi player dan menjadi champion. Yang kedua, harus adaptif. Adaptif mengajarkan bahwa kita lincah. Lincah harus, agile harus. Tapi adaptif adalah kemampuan untuk cepat berbenah diri, cepat berubah, cepat menyesuaikan, dan cepat mengejar ketinggalan. Nah, jadi kalau kita sudah merasa ketinggalan, tertinggal, ya kita harus move faster. Berlari dengan cepat. Jangan santai, tinggalkan budaya santai. Tidak bisa. Kalau mau menjadi manusia yang hebat, maka kita harus punya distinctive value, adaptif, bisa cepat mengejar ketinggalan, dan menjadi leader di dalam sebuah perubahan. Dan I-nya adalah inklusif. Nah, inklusif mengajarkan sebuah kesetaraan, inklusivitas. Kenapa disebut inklusif? Karena kita sebagai manusia-manusia Indonesia, khususnya dari kalangan kampus, anak-anak muda harus menjadi figur yang accepted, yang akseptabilitasnya tinggi. Kita mau membangun partnership. Kalau membangun partnership yang kuat, maka kita harus menjadi manusia yang acceptable. Inklusivitas mengajarkan kepada kita juga sebuah paradigma agar kita menjadi manusia-manusia yang acceptable, yang kehadiran kita bisa diterima oleh semua kalangan. Kalau bisa
prinsip hidup kita, thousand friends, zero enemy. Dengan thousand friends, zero enemy kita perbanyak sahabat, perbanyak teman, perkuat aliansi strategis, sehingga figur kita akan menjadi figur yang dirindukan oleh lingkungan kita, dirindukan oleh masyarakat. Dan inilah yang menjadi faktor penentu agar kita menjadi manusia yang acceptable, yang bisa diterima oleh semua kalangan dan bisa membaur, menyatu dalam sebuah inklusivitas. Sehingga dengan inklusivitas itu kita bisa unggul, memiliki distinctive value, dan juga cepat dalam melakukan adaptabilitas. Nah, oleh karenanya, kalau ini kita pegang sebuah Dai Way, sebuah Dai flagship, sebuah keyakinan, the power of belief, power of commitment, dan power of legacy, kita akan menjadi bangsa yang besar dengan mempersiapkan manusianya yang hebat, tangguh, tidak hanya daya juang, tapi juga daya tahan, namun juga dengan memiliki distinctive value. Dengan kekayaan alam kita harus punya values. Apa itu valuesnya? Ideologi dan kekayaan alam kita adalah sebuah strengthening the core kita, strengthening the core-nya Indonesia. Tapi nggak boleh kita tergantung dengan negara-negara maju. Kita harus membuat industrialisasinya di Indonesia agar kita bisa berdiri di kaki kita sendiri dengan mengelola, tidak hanya memproduksi komoditas-komoditas sumber daya alam kita, tapi juga kita bisa memproduksi industrialisasinya untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional, menjadi player dan champion di pasar global dengan menguasai industri-industrinya. Oleh karenanya, program strategis pemerintah Presiden Joko Widodo yang diteruskan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo adalah sebuah langkah yang sangat strategis dan program yang sangat taktis untuk membuat Indonesia menjadi champion, menjadi player di keunggulan kompetitif kita. Kita tidak boleh menjadi penonton dan observer di keunggulan kompetitif kita. Disinilah pentingnya industrialisasi menjadi milestone penting untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, yang mana dari mulai upstream, midstream, dan downstreamnya dilakukan oleh putra-putri terbaik Indonesia dengan kaki kita sendiri, dengan teknologi yang kita pelajari dari berbagai pihak untuk bisa kita melakukan kemandirian. Dengan kemandirian ini kita telah menjalankan mandat dari founding fathers kita, Trisakti, Presiden Soekarno sampaikan, kemandirian secara politik, kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kekuatan karakter budaya. Nah, ini menjadi pijakan penting untuk menjadi negara maju dan negara industri yang kuat dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam kita di negeri kita sendiri. Terima kasih.